Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul ceritanya itu adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kita akan sampai kepada cerita Lot dulu. Ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu perang petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyahlah, laki-laki," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita tahu jelas bahwa orang Sodom memang jahat. Seluruh kota yang laki-laki datang menginginkan 2 malaikat itu yang menjelma sebagai orang laki-laki dan mau disodomi. Ini mau diajak homo, dan itu semua orang laki-laki seluruh kota katanya. Tetapi Lot melindungi mereka. Inilah satu budaya atau kebiasaan mereka. Kalau orang menjadi tamunya, maka si penerima tamu, tuan rumah itu menjaga tamunya. Perhatikan itu, sampai-sampai rela anaknya yang perempuan dikasihkan, tidak usah tamunya. Jadi sangat melindungi tamu di sana, orang Timur Tengah di sana seperti itu. Ini menunjukkan juga bahwa Lot adalah orang benar. Tapi memang Lot hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan, Lot dulu berpisah dengan Abram,
kemudian dia memilih tempat dan tempatnya dekat Sodom, tapi lama-lama masuk Sodom. Nah, inilah salah satu kelemahan Lot. Tadinya deket-deket dari kejahatan, akhirnya terjun di dalam lingkungan orang-orang jahat. Tetapi di sini dijelaskan Lot orang benar yang melindungi tamu-tamunya daripada perbuatan jahat orang-orang Sodom. Dan perhatikan tadi, Lot mau dianiaya tetapi dilindungi oleh malaikat itu, ditarik ke dalam dan pintu ditutup. Tuhan melindungi orang benar di tengah-tengah dijahati. Saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya yakin akan hal ini, bahwa Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita sadar dan kita bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada kita. Jauhkan dari khawatir yang melanda di dalam kehidupan kita pada saat menghadapi masalah atau takut akan sesuatu keadaan di sekitar kita. Kita dilindungi Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelindungan terhadap orang benar seperti Lot. Kami bersyukur bahwa kami yang orang berdosa, tetapi Tuhan telah membenarkan kami oleh karena kematian Kristus Yesus di kayu salib, untuk menjadikan kami orang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu, dan biarlah hari ini kami menikmati perlindungan-Mu dengan tidak takut menghadapi masalah apapun pada hari ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhanku, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.